Hello everyone. So today we're going to discuss about how to ask opinion and also how to give opinion. But this video also discusses about how to agree with someone's opinion and how to disagree with someone's opinion. So let's check it out. Okay, so let's go to the first point of our material today. This is asking opinion. So when you are in a discussion or in a meeting, everyone should give the opinion. And then to start the discussion, there will be someone that asks you how you view something or how you think about something or some topics. Here are the expressions to ask the opinion. First, what is your point of view? Second, have you got any thoughts of this? The third, do you have any views? Jadi ketiga, expression tersebut digunakan untuk menanyakan opini dari seseorang. Oke. Jadi ketika diskusi maupun meeting itu kan semua orang atau peserta itu perlu untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, sebelum mengutarakan pendapat biasanya akan ada topik dan akan ada orang yang menanyakan tentang pendapat kalian. Dan cara untuk menanyakan pendapat orang lain adalah seperti expression yang sudah tertera. And then, do you have any other expressions? Of course, ya, ada expression lain untuk menanyakan pendapat. Seperti, does anyone have any other comments? Oke, jadi di does anyone have any other comments? Itu biasanya diungkapkan ketika sudah ada orang yang mengutarakan pendapat atau komentar, lalu si penanya ini ingin mengetahui pendapat dari orang lain. Jadi expression does anyone have any other comments digunakan dalam konteks ini. Dan yang terakhir ada how do you feel about that? Jadi ini juga untuk menanyakan opini seseorang. How do you feel about that? Feel di sini bisa berupa ide, opini, ya, atau mungkin informasi yang bisa dia berikan terkait sebuah topik. Okay, let's come to the second point, which is giving opinion. So after someone is asking you about your opinion or your ideas about something, you have to give your opinion on something by using these expressions. In my opinion, as far as I'm concerned, I'd like to point out that, as I see it, I think, I believe. Oke, jadi expression ini digunakan ketika kalian ingin mengutarakan pendapat kalian. Jadi bisa berupa sejauh pengamatan saya misalnya. Atau saya ingin menggarisbawahi pada, nah itu juga salah satu atau beberapa expression untuk mengutarakan pendapat. Ada yang pendapatnya itu secara general, ada yang langsung pada poin-poin tertentu. Jadi ini tergantung pembahasan yang sedang terjadi pada konteks tersebut. Okay, so the next point I would like to tell you about agreement and disagreement. Setuju dan tidak setuju. Sama juga di sini nanti akan ada beberapa expressions for you untuk mengawali sebuah persetujuan pada sesuatu atau ketika kalian tidak setuju pada sesuatu. I would like to give you the examples and also the notes for this. So let's check it out. The first one is expressions of agreement. Jadi agreement itu berarti setuju, persetujuan. Jadi persetujuan ini akan kalian utarakan ketika seseorang mengutarakan pendapat dan kalian berpikir tentang pendapat yang sama. Ya, jadi kalian setuju dengan orang tersebut pada sebuah meeting or discussion, then you have to say this. For example, I have, yes, I agree. Or, that's for sure. It sure is. I think so. Next one. I share your point. I have the same idea. I
couldn't agree more. Untuk I couldn't agree more di sini meskipun negatif tapi maknanya adalah positif. Karena saking setujunya, jadi level setujunya itu sudah tidak bisa lebih lagi gitu. Jadi I couldn't agree more itu berarti dia sangat setuju terhadap sesuatu. Okay? Jadi meskipun negatif tapi meaningnya itu positif. Next, I think that's a good idea. Saya pikir itu ide yang bagus. I have no doubt about it. Aku gak ragu sama sekali tentang hal itu. I totally agree with you. Aku sangat setuju dengan kamu. Or we can say, you are absolutely right. Kamu betul-betul benar. That's exactly what I think. You have a point there. I was just going to say that. Oke, jadi expressions tersebut digunakan ketika kita setuju. Oke, jadi ada berbagai versi ya, tinggal kalian ingin versi yang mana. Jadi ada yang singkat gitu ya, ada yang lebih panjang atau lebih komplit itu di sebelah kanannya. Tergantung konteks saja dan preference masing-masing. Next, I have a note for you. After agreeing someone's opinion, you can add your reasoning or further information to support the idea. Jadi setelah kalian setuju dengan pendapat tersebut, dengan expression tadi, nah setelah itu silahkan kalian menambahkan alasannya. Alasan kenapa setuju dengan pendapat tersebut, atau cukup memberikan informasi selanjutnya untuk mendukung pendapat tersebut atau ide tersebut. Jadi tidak hanya bilang setuju, tapi juga menyatakan kenapa kamu setuju, okay? Atau adakah ide lain yang bisa support the idea. Ini penting untuk mengetahui masing-masing opini dari peserta diskusi atau meeting. Jadi tidak hanya ada pendapat and then you agree, ada pendapat lagi and then you agree, but you don't give an explanation. Nah, harusnya kita berikan penjelasan kenapa kita setuju, okay? For example, I give the illustration for you. Di sini ada someone, ya, dia bilang, WhatsApp helps us to communicate easily. WhatsApp itu membantu kita untuk berkomunikasi dengan mudah. That's the opinion. And then someone is coming. Ya, I have no doubt about it. It provides opportunity to make better relationship with people we can't meet personally. Aku tidak ragu sama sekali dengan hal itu. Jadi WhatsApp ini memberikan kesempatan untuk menjalin hubungannya lebih baik ya dengan orang yang mungkin tidak kita temui secara personal, ya mungkin teman yang jauh atau mungkin hanya kenalan begitu. Nah, di sini orang kedua ini menyatakan persetujuan. Dan setelah itu dia menambahkan reasoning or the further information to support the idea. Next is expressions of disagreement. Nah, kalau di sini itu digunakan ketika kalian tidak setuju akan suatu hal, ide, topik maupun pendapat. And then I have the examples of expressions that you can use. The first one, I don't think so. Aku tidak berpikir demikian. I'm not so sure about that. Aku tidak yakin akan hal itu. I'm afraid I disagree. And then I'd say the exact opposite. Then, I totally disagree with you. Or, that's not always the case. Kita bisa pakai juga dengan that's not necessarily true. Jadi itu tidak sepenuhnya betul. I don't share your view. Aku tidak sependapat gitu dengan pendapat kamu. I take a different view. Sepertinya saya berpikir lain gitu, atau lain hal, lain pendapat. I think otherwise. Saya pikir sebaliknya begitu. Ya, jadi di sini kita bisa gunakan expressions for disagreeing ya, tentang sesuatu topik.
And then the note for you for this topic is, after disagreeing someone's opinion, you can add your reasoning or further information to object the idea. Jadi ketika sudah disagree, harus dikatakan kenapa kalian disagree. Harus memberikan reason. Okay? And then if it is possible, you can add the information. Kenapa kamu menolak pendapat tersebut? For example, using social media gives positive side for us as human being. Jadi ada someone is giving his opinion tentang social media, and then someone is coming and he says that I'm not sure about that. It sometimes leads to addiction to the users and reduces the level of human interaction. Aku tidak yakin akan hal itu ya, karena social media itu bisa leads to atau menyebabkan addiction untuk penggunanya ya, dan menurunkan atau mengurangi level interaksi dari orang-orang gitu. Jadi level interactionnya berkurang, meskipun memang relationship dalam hal sosial itu baik, tapi dalam interactionnya menurut dia itu akan berkurang seperti itu. Oke? Jadi tidak hanya berkata I'm not sure about that, tidak hanya berkata I disagree with you, tapi juga pakai reason why you disagree with the topic or the opinion. Okay, that's all my explanation. Thank you for watching dan semoga bermanfaat.